anduknya. Andre ngomong, "Mbak, sisur sudah meninggal." Dia bilang nggak bisa karena sudah bolong. Dengar kata bolong itu saya langsung shock sudah itu. Saya nangis-nangis. Studi kami di tahun 2018-2019 itu jumlahnya bisa sampai jutaan US dollar itu setiap tahun. Selama sebulan ini aman aja kan belum merasa intinya gini juga kata gitu, saya nggak bikin dia mati. Saya saya dikasih makan, dipelihara, dimandiin gitu kan, dikasih makan. Sabtu 18 November rasanya jadi hari paling kelabu seumur hidup Suwarni. Suaminya Supriyanda meregang nyawa diterkam seekor harimau remaja berusia sekitar 3 tahun peliharaan majikannya. Sudah 6 tahun warga Samarinda ini bekerja untuk sang majikan. Ia merawat dan memberi makan harimau koleksi majikannya. Meski takut, Supriyanda terus melakoni. Dia ngomong sudah jauh-jauh hari memang bilang mau berhenti sama bos, tapi karena bos juga karena sayang sama sisur kali ya, jadi nggak dibolehkan berhenti. Karena sisur ini beda dengan karyawan yang lainnya. Sisur ini apapun bosnya merintah dia selalu ikut, nggak pernah nolak. Di hari nahas itu, Supriyanda dan keluarganya ingin pergi ke kediaman kerabat. Tetapi mereka singgah ke rumah majikannya, sebab pukul 10 pagi adalah jadwal makan harimau. Tunggu di sini, Bapak tidak akan lama. Itu pesan Supriyanda pada anak istrinya. Suwarni kalut kalau suaminya tak kunjung kembali hingga pukul 1 siang. Perempuan 26 tahun ini dan 2 buah hatinya lantas bergegas masuk ke dalam rumah sang majikan mencari suaminya. Tetapi suaminya tak lagi bernyawa. Andre ngomong, "Mbak, sisur sudah meninggal." Aku bilang, "Kok bisa kok?" Dia bilang, "Iya, sudah lama dia meninggal." Aku bilang, "Kok kalau bisa bawa dia di rumah sakit?" Baru bilang Andre, "Tak bisa Mbak, sudah lama dia meninggalnya." Saya ngamuk-ngamuk sudah, saya minta tolong, bermohon harus bawa di rumah sakit. Dia bilang nggak bisa karena sudah bolong. Dengar kata bolong itu saya langsung shock sudah itu, saya nangis-nangis. Kini Suwarni berharap majikan suaminya membiayai kehidupan dan pendidikan 2 anaknya dan 1 lagi buah hatinya yang akan lahir 2 bulan mendatang. Usai peristiwa mengenaskan yang menewaskan Supriyanda tersebut, harimau sang majikan dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur untuk diteliti DNA-nya. Dugaan sementara, binatang berbobot 100 kg itu spesies harimau Sumatera, satwa endemik Indonesia yang statusnya dilindungi. Jangan Pak, adiknya jadi lepas. Tutup mata dulu Pak, anduknya. Tak hanya memelihara harimau remaja, sang majikan juga mengoleksi 2 ekor hewan buas lainnya, anakan harimau dan macan dahan. Semuanya selundupan dari Jakarta. Harimau yang merupakan hewan buas sepatutnya tidak dipelihara, apalagi terpenjara dalam kandang sempit. Ini bisa jadi salah satu pencetus Supriyanda diserang meski sudah berbulan-bulan ia merawat dan memberi makan harimau koleksi sang majikan. Satwa-satwa ini memiliki sifat liar. Sewaktu-waktu pasti akan timbul sifat liar. Dan mereka adalah top predator. Jadi jangan sembarangan. Meskipun sejago apapun mengendalikan satwa liar, tapi
Maki ini adalah top predator yang memiliki sifat buas dan sifatnya karnivora juga. Jadi pasti akan timbul keinginan atau sifat-sifat liar. Memelihara satwa liar, apalagi berstatus dilindungi, mesti melalui proses perizinan ketat. Salah satu tujuannya mencegah peristiwa seperti yang menimpa Supriyanda. Termasuk AMDAL, uji lingkungannya. Ketika AMDAL, ada UPL dan UKM, mereka harus konsultasi publik. Pada masyarakat sekitar harus, pada pemerintah daerah harus, itu harus dipenuhi mereka semua. Dan itu persyaratan-persyaratan itu akan ketat, kiper dan lain-lain, tenaga medis itu harus ada. Harimau yang menerkam Supriyanda dibeli sang majikan saat masih anakan berusia 1 bulan. Harganya 100 juta rupiah. Diselundupkan dari Jakarta melalui laut, harimau tersebut dapat dipastikan diperoleh secara ilegal. Begitupun 2 hewan liar lainnya koleksi sang majikan. Tahun 2021, sang majikan pernah mengajukan izin penangkaran, tetapi legalitas tak pernah ia kantongi. Pengajuan pernah pada saat itu dan kita melakukan kegiatan untuk melakukan pengecekan. Ketika proses pengajuan, satwa tidak ada sama sekali. Kini sang majikan jadi tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis. Kita juga gunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Itu pasal 1 ayat 2 yang ancaman hukumannya juga 5 tahun. Kemudian kita habis dengan pasal 359 KUHP karena lalainya mengakibatkan orang meninggal dunia yang ancaman hukumannya juga 5 tahun penjara. Tewasnya Supriyanda oleh harimau peliharaan sang majikan di Samarinda menyingkap tabir perdagangan gelap satwa liar dilindungi yang masih marak terjadi hingga kini. Yang pertama memang untuk kesenangan, untuk pet ya, untuk hobi. Misalkan untuk ya ada satwa yang lucu, anak-anakan satwa itu kan orang tertarik tuh lucu. Nah itu biasanya bentuk hidup. Nah kemudian ada bentuk untuk obat. Ya ada macam-macam afrodisiak, ada obat patah tulang dan sebagainya itu. Kemudian juga ada untuk kebutuhan souvenir atau pasangan dinding dan pajangan dinding, kemudian juga hiasan-hiasan dan sebagainya. Satwa dilindungi dilarang diperjualbelikan tanpa izin alias ilegal. Meski demikian, perdagangan hewan dilindungi gampang ditemui. Tim Berkas Kompas menelusuri lingkaran perdagangan gelap satwa liar dilindungi. Intinya gini loh kata saya juga, saya nggak bikin dia mati. Hutan Indonesia membentang seluas 125 juta hektar. Di sini jadi habitat beragam fauna termasuk satwa endemik yang cuma bisa dijumpai di Indonesia. Negara menerbitkan undang-undang agar keberagaman fauna tetap lestari. Ada lebih dari 700 jenis satwa yang masuk dalam kategori dilindungi. Berstatus dilindungi, hewan-hewan tersebut dilarang dibunuh, ditangkap, diangkut, dipelihara, hingga diperjualbelikan, baik dalam keadaan hidup, mati, maupun terhadap bagian-bagian tubuh dari hewan dilindungi. Hukuman 5 tahun buih dan denda 100 juta rupiah bakal menjerat pelanggarnya. Pengecualian berlaku untuk penelitian, ilmu pengetahuan, atau penyelamatan jenis satwa bersangkutan. Namun, implementasi aturan di lapangan nyatanya tak menggigit. Sebenarnya regulasi kita sudah cukup berlapis ya, cuman efektivitas di lapangannya saja
baik itu untuk efektivitas pemantauan dari implementasi regulasi maupun juga pengaturan-pengaturan terkaitnya itu yang masih belum secara efektif dilakukan di seluruh Indonesia. Tim Berkas Kompas membuktikannya di salah satu sudut Jakarta. Marak perdagangan gelap satwa dilindungi. Tanpa perlu bersusah payah, kami dihampiri seorang penjual yang menawari satwa dagangannya. Kualisnya tuh Saat kami mengecek di internet, yang muncul di mesin pencarian adalah burung pauk pancawarna, spesies asal Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali yang keberadaannya dilindungi. Segala bentuk pemeliharaan maupun perdagangannya dilarang oleh negara. Agar tak terlihat mencolok, pauk pancawarna diletakkan dalam kandang kecil. Pancawarna ini Sumatera atau Kalimantan? Ini, ya. Ini Sumatera ada, Jawa ada. Oh, Jawa Timur banyak kan? Jawa Timur, Bali, Jawa Timur. Jadi kok bisa jinak gini? Emang dilatih dari kecil, Mas? Berapa? Ulangi lagi lah. 200 bener. Paling murah, bosku. Wah, ukuran 2,5 ini. Oh, mulus banget kali ya. Ganteng. Wah, gemuknya mantap. Oh, dan merah-merah udah keluar. Usai membeli burung bernama Latin Hydrornis guajanus ini, kami menyerahkannya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Di pasar yang sama, seorang pedagang lain memberitahu kami, rekannya menjual burung kakak tua jambul kuning. Ia mengirim video satwa dilindungi ini dan membandrolnya 4 hingga 5 juta rupiah per ekor. Jual beli satwa dilindungi pun marak di jagat maya. Tim Berkas Kompas menelusuri perdagangan gelap kucing kuwu alias kucing hutan yang masuk kategori dilindungi. Ada satu akun media sosial yang menjualnya. Transaksinya secara COD atau bayar tunai di tempat. Kami lantas menghubungi si penjual melalui fitur pesan. Kami menyatakan ketertarikan untuk membeli satwa pemilik nama Latin Priona ilurus bengalensis itu. Si penjual pun sepakat untuk ditemui di rumahnya di ujung Jawa Barat. Si penjual mengaku jadi tangan kedua. Pria ini bilang dapat si kucing hutan dari temannya di daerah Cidahu, Sukabumi. Melakang bukan dari apa? Penernak gitu langsung dari hutan ya? Dari hutan. Dia dari kecil dapatnya. Ia santai saja saat kami tanya soal kucing hutan ini yang jadi satwa dilindungi. Tidak boleh diperjualbelikan. Intinya gini loh kata saya juga. Saya nggak bikin dia mati. Saya paling kasih makan, dipelihara, dimandiin gitu kan, dikasih makan. Kalau saya emang ngelanggar ya melanggar ya. Boleh kalau dia dimatiin nggak melestariin, budidayain gitu kan. Kalau bisa mah dibudidayain kan, kalau ada lagi kawinin lagi lah. Kucing kuwu atau leopard cat hidup tersebar di hutan-hutan Asia Selatan hingga Asia Timur. Meski mengantongi status resiko rendah terhadap kepunahan dari Badan Internasional Konservasi Alam atau IUCN, hewan ini terancam hilang di habitatnya karena perburuan. Penjualan secara daring jadi strategi pelaku bisnis hitam satwa dilindungi untuk menyulitkan pelacakan aparat penegak hukum. Karena satu, itu dijamin anonimitasnya, Mas. Nah, seringkali si penjualnya ada di Jakarta, tapi barangnya nggak ada di Jakarta. Apakah dia cuma sekedar broker, ataukah memang dia yang mengendalikan perdagangan ini, gitu ya. Selalu yang terjadi itu, jadi mungkin barangnya bisa dicegat, barangnya bisa ketangkep, hewan-hewan itu bisa diselamatkan, tapi orang-orangnya nggak ketangkep.
Apalagi keberadaan dark web atau jaringan situs terenkripsi yang diakses melalui mesin pencari khusus membuat jaringan perdagangan gelap satwa liar dilindungi makin sulit diendus. Saya yakin itu diperdagangkan di dark web dan deep web. Lebih sulit lagi menjangkau. Lebih sulit lagi menjangkaunya. Apalagi sekarang dengan adanya misalnya kayak cryptocurrency apa segala macam, wah itu udah makin sulit. Sepanjang tahun 2017-2018, perdagangan gelap satwa liar berbasis daring merugikan negara hingga 9 triliun rupiah. Dari 60 jenis satwa yang dijual, 45 diantaranya masuk kategori dilindungi. Selama 3 tahun terakhir, melalui operasi intelijen, KLHK membongkar 116 kasus, setengahnya dari temuan patroli siber. Di mana ada gula, di situ ada semut. Perdagangan satwa liar ilegal terus berlangsung lantaran tingginya permintaan dari konsumen dengan nilai transaksi yang tinggi. Di site monitoring kami misalkan dari hasil pengamatan bahwa dari pemburu itu nilainya misalkan 5 juta misalkan. Kemudian sampai akhirnya bisa mendapatkan nilai sampai ratusan juta. Jadi ada proses transaksi yang begitu besar. Penyelundupan satwa dilindungi Indonesia ke sejumlah negara seperti Asia Tenggara, Cina hingga Timur Tengah tergolong tinggi. Negeri kita juga jadi tujuan pengiriman satwa liar dari benua Asia dan Amerika Selatan. Kita perlu serius memberantas praktik perdagangan gelap satwa dilindungi. Seperti apa langkah negara? Satwa liar memiliki peran menjaga keseimbangan ekosistem di habitatnya. Melindungi populasi hewan-hewan tersebut di alam liar penting agar tidak terjadi perubahan ekosistem. Tetapi realitanya menunjukkan sebaliknya. Satwa liar dilindungi malah dijadikan binatang peliharaan, dibunuh untuk dijadikan obat, dan disulap sebagai pajangan. Bahkan dijadikan bahan konten di media sosial. Mungkin karena prestis gitu ya. Kedua, mungkin karena dia percaya dengan hal-hal yang sifatnya klinik gitu ya, bahwa akan mendatangkan keberuntungan. Orang Indonesia itu memang kalau kita berbicara sejarahnya kan suka yang ini ya, sesuatu yang berkarisma ya begitu. Makanya banyak pajangan misalkan kulit harimau, gading gajah, kemudian juga rangkong dan sebagainya. Bisnis hitam jual beli satwa di pasaran maupun di jejaring daring jadi fakta yang tak terbantahkan. Ancaman terhadap satwa-satwa liar dilindungi ini masih terjadi. Ya, untuk itu kami terus melakukan upaya-upaya operasi-operasi termasuk juga penegakan hukum terkait dengan perburuan perdagangan satwa liar yang dilindungi ini. Mengentaskan karut-marut perburuan dan perdagangan gelap satwa liar dilindungi bak mengurai benang kusut. Mereka punya jaringan di level global, bahkan sampai ke end user-nya di luar negeri itu ada. Sampai ke kemudian intermediarisnya, pengepul, terus kemudian importir, importirnya itu mereka sudah terorganisir sampai ke level di tingkat lapangannya. Mereka punya jaringan pemburunya yang mereka memang sudah saling kenal. Meski negara mengklaim melakukan langkah penegakan hukum, tapi toh perdagangannya masih gencar terjadi. Di mana letak celahnya? Negara juga sudah punya unit pelaksana teknisnya di lapangan, punya otoritasnya itu sudah jelas, dan koordinasi sudah jelas. Tapi memang itu efektivitasnya memang masih belum, karena banyak keterbatasan. Memelihara satwa dilindungi untuk komersil sebenarnya dibolehkan selama tunduk pada regulasi.
Praktiknya dalam bentuk penangkaran. Perorangan, korporasi, badan hukum, dan lembaga konservasi diberi izin penangkaran asal memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari dokumen hingga proposal. Satwa yang boleh dipelihara atau diperjualbelikan merupakan kategori F2, yaitu satwa generasi ketiga hasil penangkaran. Lalu anak pinak hasil penangkaran yang dapat dimanfaatkan hanya satwa dengan kategori Appendix 2, yakni satwa yang dilindungi di alamnya. Sementara satwa kategori Appendix 1 alias satwa yang jumlahnya kurang dari 800 ekor di alam dilarang dimanfaatkan selain untuk dikembalikan ke kawasan konservasi. Misalnya harimau Sumatera yang total populasinya di alam cuma tersisa 500 sampai 600 ekor. Pemerintah mengklaim terus melakukan pengawasan kawasan, memonitor operasi intelijen untuk menyetop perburuan satwa liar dilindungi. Tetapi, upaya apa lagi yang bisa ditegakkan agar perdagangan gelap satwa benar-benar hilang? Termasuk langkah yang kita lakukan adalah memperkuat upaya penegakan hukum agar ada efek jera bagi para pelaku kejahatan terhadap satwa liar dilindungi ini melalui revisi ya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ya, dengan adanya pemberatan sanksi ya termasuk hukuman bagi para pelaku ini maka akan menimbulkan efek jera. Memburu dan memperjualbelikan satwa liar dilindungi adalah kejahatan serius. Nasib mereka suram lantaran ego manusia. Stop jika tidak terganggunya ekosistem yang bakal terjadi akibat kepunahan mereka akan berdampak pada kehidupan manusia.